Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bram Manaha, dan kali ini topik pembahasan kita adalah penangkapan Muhammad Kece, bukti diskriminasi terhadap kekristenan. Saudara, kita selama ini sering mendengarkan celotehan kaum muslim yang menghina, menista kekristenan, tapi mereka terasa jauh sekali dari hukum. Tetapi tatkala kekristenan atau ada orang Kristen yang menyinggung sedikit tentang Islam, secepat kilat mereka disambar seperti petir menyambar pohon, segera menyergap orang Kristen dan dipenjarakan. Oleh karena itu, sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita dengarkan berita tentang penangkapan daripada Bapak Muhammad Kece berikut ini. Bareskrim Polri berhasil menangkap YouTuber Muhammad Kece atas dugaan penistaan agama yang diunggah di akun YouTube miliknya. Kece ditangkap di lokasi persembunyiannya di Bali usai ditetapkan tersangka dalam kasus penistaan agama. Kenapa ditampilkan, disiarkan Muhammad dekat dengan jin tak terima? YouTuber Muhammad Kece alias Muhammad Kece berhasil ditangkap Bareskrim Polri di tempat persembunyiannya di kawasan Banjar Untal-Untal, Kabupaten Badung, Bali. Usai pernyataannya menjadi sorotan publik. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan saat ini Kece telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama berdasarkan sejumlah alat bukti, diantaranya konten video ceramah serta pemeriksaan saksi ahli dan pelapor. Ditangkap di tempat persembunyiannya dan sekarang dalam proses akan dibawa ke Jakarta, ke Bareskrim untuk tindak lanjutnya. Mungkin sore ini akan tiba, tentunya juga melalui protokol kesehatan yang harus diterapkan terhadap baik kepada penyidik maupun terhadap tersangka. Terkait penangkapan Kece ini, Waketum MUI Anwar Abbas mengapresiasi polisi yang dengan cepat menangkap terduga pelaku penistaan agama. Dengan telah tertangkapnya Saudara Muhammad Kece ini, kita harapkan supaya masyarakat bisa tenang dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah ini kepada pihak penegak hukum, terutama tentu saja pertama sekali adalah kepada pihak kepolisian agar pihak kepolisian bisa memproses yang bersangkutan dan melanjutkan kasusnya nanti ke kejaksaan dan kepada pihak pengadilan . Dalam kasus ini Kece dijerat pasal berlapis, yakni pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valerie Andrian dan Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Saudara, kita sudah mendengarkan berita tentang penangkapan terhadap Muhammad Kece karena videonya yang terakhir yang diunggah di YouTube. Dan menurut MUI, mereka mengecam ini dan
menghimbau kepada pihak kepolisian untuk Muhammad Kece ditangkap. Mengapa penangkapan Muhammad Kece ini merupakan sebuah bukti valid bahwa ini merupakan diskriminasi terhadap kekristenan? Saya akan ungkapkan beberapa fakta, beberapa hal yang merupakan bentuk daripada diskriminasi, dan ada hal-hal yang menyangkut ketidakadilan di negeri ini. Yang pertama, seperti saya katakan tadi, bahwa dengan diupayakan, diperjuangkan untuk undang-undang penistaan agama ini, memang sejak munculnya mayoritas daripada kekristenan yang ditangkap oleh karena menyinggung soal Islam. Tetapi bagaimana dengan orang-orang Islam dan juga para ustadz ulama yang menista kekristenan, seperti Yahya Waloni, kemudian almarhum Moko Ginta, Agustan, Stephen Indra Wibowo, Irene Handono, Ustadz Nababan, Ustadz Munsir Situmoran, Ustadz Abdul Somad, kemudian Felix Siau, kemudian Ustadz Munir, kemudian Kainama, Aristo, Zulkifli M. Abbas, ya, dan masih banyak sekali yang muncul di YouTube dan bersuara lantang menghina Yesus Kristus, mengatakan Alkitab palsu sudah diubah, bukan firman Allah. Bagaimana mereka katakan bahwa Tuhan beranak, bidannya siapa? Di mana keadilan? Kenapa mereka masih dibiarkan gentayangan dan menghina terus kekristenan? Hai Mui, uruslah ustadz-ustadz dan ulamamu yang menghina tiap hari kekristenan. Bahkan Al-Quranmu sejak muncul itu menista kekristenan hingga hari ini. Tapi kalian diam saja. Bapak-bapak kepolisian, buka mata, buka pikiran. Lihat para penista-penista Kristen itu. Itu yang pertama. Jadi ini bentuk diskriminatif murni. Undang-undang penistaan agama itu memang dibuat untuk khusus membungkam kekristenan. Tapi ingat, justru dengan penangkapan-penangkapan seperti itu terhadap misalnya Pak sekarang Muhammad Kece, kemudian Pak Saifuddin dan lain-lain. Tetapi mereka yang menghina Kristen tidak pernah disentuh. Tapi perhatikan, dengan begitu para muslim yang awam, bahkan orang-orang yang pikirannya cerdas, pikirannya waras, tiap-tiap hari mereka muncul di dalam video-video yang diunggah di YouTube. Tiap hari mereka datang kepada Yesus Kristus. Tidak bisa dibendung. Karena melihat ketidakadilan, mereka melihat bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, penangkapan Muhammad Kece dan juga orang-orang Kristen yang menyinggung Islam oleh karena mereka merespon terhadap para apologet
Muslim yang menyerang kekristenan terus-menerus membuktikan bahwa Tuhannya Islam tidak mampu untuk membela baik itu Islam, Quran, semua hal yang berhubungan dengan Islam. Sehingga harus membutuhkan sebuah undang-undang yang diciptakan oleh manusia, yang dibuat oleh manusia untuk membela Islam. Bukankah ini tidak mempermalukan Allah Islam sendiri? Kalau Kristen mana? Tidak ada yang muncul untuk ingin membela. Tidak perlu main lapor-laporan. Lapor juga tidak pernah digubris. Dianggap sampah saja. Jadi ini membuktikan bahwa Tuhannya Islam itu tidak bisa berbuat apa-apa. Maka butuh sebuah undang-undang penistaan agama untuk membungkam orang-orang yang berbicara tentang Al-Quran, tentang Muhammad, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua hal yang berhubungan dengan Islam. Sebegitu lemahkah Tuhan sehingga butuh sebuah undang-undang? Kalau Islam adalah sebuah agama yang benar, kitab sucinya adalah kitab yang benar, tidak butuh undang-undang untuk melindunginya. Dia mampu melindungi dirinya sendiri. Seperti kekristenan sejak awal abad pertama sudah diupayakan dimusnahkan. Betapa pengikut-pengikut Kristus dikejar-kejar, bahkan dibunuh, mengenaskan. Tetapi ingat, hingga hari ini kekristenan menjadi juara satu. Dia tetap menjadi agama terbesar di dunia ini. Tidak tergoyahkan. Karena apa? Karena Allahnya hidup, Tuhannya hidup. Alkitab bisa membela dirinya sendiri. Tuhan bisa membela dirinya sendiri. Tidak butuh manusia di dunia ini untuk membela dirinya. Jadi bukankah dengan penangkapan-penangkapan ini mempermalukan Islam sendiri? Menunjukkan kelemahan, kerapuhan daripada Islam. Mestinya buka mata loh. Ya. Dan satu hal lagi. Penista-penista agama Kristen itu tidak perlu dilaporkan. Dengan sendirinya kebenaran itu membungkam mereka. Bahkan biar Tuhan sendiri yang mengkredit satu-satu. Saya ambil contoh seperti Ahmed Dida yang setelah berdakwah di Australia dihajar Tuhan, stroke selama 9 tahun. Kemudian wafat, mengenaskan, dan bahkan orang-orang Kristen datang mendoakan dia. Dan banyak penista-penista agama Kristen, Tuhannya Kristen, mati mengenaskan. Kami tidak butuh undang-undang untuk membela Tuhan dan Alkitab. Tuhan sendiri akan membela miliknya. Jadi sekali lagi penangkapan Muhammad Kece membuktikan bahwa Islam begitu rapuh. Karena tiap hari di Indonesia secara masif banyak orang murtad tiap hari. Ini yang membuat para pemimpin atau ulama ketakutan sehingga memang mau tidak mau harus melapor ke polisi untuk membungkam. Namun ingat, Tuhan tidak bisa dibungkam. Kebenaran tidak bisa dibungkam. Jadi mestinya saudara-saudara Muslim sadar bahwa betapa lemahnya Tuhan yang disembah sehingga butuh pembelaan manusia.
kami sudah muak dengan perilaku-perilaku seperti ini. Nanti besok siapa lagi? Lalu mereka penista-penista agama Kristen dibiarkan gentayangan kayak hantu di mana-mana. Dengan mulut besar mereka menista terus. Bayangkan Yahya Waloni mengatakan Roh Kudus itu Roh Kudis. Semoga Tuhan Yesus mengampunimu, Yahya Waloni. Sebelum ajal datang menjemputmu, kamu sadar. Dan rekan-rekan kamu yang lain. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara tanggapan terhadap penangkapan dari saudara kami Pak Muhammad Kece. Pak Muhammad Kece, maju terus, jangan takut karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan Pak Muhammad Kece. Kami berdoa supaya banyak jiwa lagi dibawa kepada Yesus Kristus. Memang kita seperti telur di ujung tanduk. Kita bukan berasal dari dunia, kata Yesus. Maka kita dibenci oleh dunia ini. Jangan khawatir. Doa kami menyertai. Seperti Petrus dan Yohanes, Paulus dan Silas dipenjarakan. Dan umat terus mendoakan mereka sehingga Tuhan melakukan mujizat. Mereka bisa keluar dari penjara. Dan oleh penginjilan mereka, dunia sekarang mayoritas menjadi Kristen. Pak Kece adalah pahlawan iman menyusul Pak Saifuddin yang baru keluar dari penjara, namun beliau terus semangat untuk memberitakan Injil. Saya percaya Roh Kudus akan memampukan Pak Kece untuk menjalankan semua ini. Dan biarlah Tuhan Yesus yang akan mengurus orang-orang yang tidak tahu kebenaran ini, yang bertindak semena-mena dengan timpang, dengan melakukan diskriminasi, termasuk pihak kepolisian, yang hanya mendengarkan satu pihak, tetapi pihak lain mereka menutup telinga untuk pihak Kristen. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, kemudian silahkan komentar di kolom komentar karena saya siap untuk menjawab saudara. Apapun komentar saudara. Kemudian share kepada semua orang, baik Kristen maupun non-Kristen, sanak famili saudara, teman saudara, supaya mereka juga boleh mendengarkan apa yang kami sampaikan ini sebagai bentuk daripada jeritan hati kami terhadap ketidakadilan di negeri ini, terhadap kekristenan dan diskriminasi yang masif terhadap kekristenan. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang akan menyusul. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom Alaikum.